menyapa semua teman-teman. Betapa rindunya teman-teman ini menunggu dari jam 10 sampai sekarang untuk Mas Gibran. Aspirasi dari para pimpinan, ketua-ketua organisasi desa, sementara kami tampung dulu. Mungkin minggu depan kita jadwalkan untuk ketemu saja ya Pak ya. Biar bisa kita detailkan lagi, kita carikan solusi bersama-sama. Kita sudah siapkan juga untuk langkah hukumnya, dan kita akan laporkan juga segera. Hari ini juga kita sudah ada yang laporkan dong dari tim pemenangan nasional. Lapornya ke Bawaslu RI. Ya. Saudara Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI menilai acara Desa Bersatu yang dihadiri Cawapres Gibran Raka Buming Raka dinilai mobilisasi dukungan Jokowi. Direktur Eksekutif Puskapol UI menilai acara Desa Bersatu yang dihadiri Gibran ada kaitannya dengan Jokowi. Karena sebelumnya Kepala Desa pernah bertemu dengan Presiden membahas perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini pun jadi janji Prabowo Gibran ke Kepala Desa. Sudah ada kan pada saat pertemuan Presiden Jokowi misalnya dengan Kepala Desa di tahun 2022 lalu, kalau nggak salah di bulan Maret gitu ya, itu kan isunya sudah mulai bergulir ketika ada aspirasi yang disampaikan oleh Kepala Desa khusus membahas tentang masa jabatan. Nah, aspirasi ini kan juga sangat rentan sebenarnya gitu ya dipolitisasi. Peristiwa-peristiwa sebelumnya yang memperlihatkan bahwa ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan gitu antara Kepala Desa dengan Presiden membuat publik menjadi skeptis bahwa Kepala Desa yang seharusnya memang netral gitu ya, ini justru malah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kontestan tertentu. Bahkan meskipun misalnya secara aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota permusyawaratan desa. Sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 51 huruf J menyebutkan perangkat desa dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Kehadiran Gibran dan dukungan Abdesi untuk Prabowo Gibran menuai polemik. Dilaporkan ke Bawaslu oleh tim pemenangan Ganjar Mahfud, di mana Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan akan menerima jika ada teguran. Kita diskusikan lebih lanjut bersama Roni Talapesi, Direktur Hukum Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, dan Andre Rosiade, juru bicara tim Prabowo Gibran. Selamat sore Bung Roni, Bang Andre, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Cynthia, selamat sore Bang Roni. Baik, saya langsung ke Bung Roni. Bung Roni, ini laporannya sudah masuk ke Bawaslu atau belum sampai sore hari ini? Jadi kami sedang dalam tahapan mengumpulkan bukti Mbak Cynthia, karena ada beberapa video, ada beberapa alat bukti yang lain sedang kita inventarisir, ini sedang kita kumpulkan. Saya juga sedang rapat ini, tapi karena undangan dari Kompas saya hadir. Nah, mau kita sampaikan bahwa tentu ini kan kami sangat menyayangkan, karena apa yang disebut silaturahmi dalam tanda kutip ternyata sangat kental dengan nuansa dukungan kepada paslon nomor 2. Menurut kami ini tidak benar dan bukan contoh yang baik. Dan kami kemarin sudah menyampaikan bahwa Bawaslu harus lebih responsif. Dan juga ingin kita menyampaikan bahwa kita menginginkan bahwa pemilu di era reformasi ini semakin lama semakin berkualitas. Tapi kalau ada pengarahan perangkat desa yang seharusnya netral seperti ini tentu mengingatkan kita pada intervensi pemilu pada Orde Baru. Oke, sebelum ke sana Bung Roni, mohon maaf, poin-poin laporannya nanti akan ada apa saja nih? Tentunya nanti ada alat bukti itu berupa video,
terus kemudian juga pun dari media yang kami mendapatkan informasi bahwa undangannya ada deklarasi, tetapi di last minute kan berubah menjadi silaturahmi. Kemudian juga pun kalau yang sudah beredar di media bahwa di dalam LED ada dituliskan bahwa sambutan dari calon wakil presiden. Dan juga pun kita lihat ada baju, ada kostum yang gambar 02. Nah ini kan merupakan bukti-bukti dan juga ada name tag Mbak Cynthia, yaitu deklarasi Prabowo Gibran. Oke, kalau secara garis besar, menurut perspektif Anda, kesalahannya ada di poin-poin mana saja nih, Bung Roni? Ya tentunya kan ini kan kita lihat bahwa yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ini kan disampaikan bahwa silaturahmi, tapi dalam tanda kutip. Ini kan sudah diketahui oleh masyarakat luas ya. Terkait dengan bukti yang di mana saja tentunya Mbak Cynthia ini kan masih nanti akan dalam tahapan berproses. Yang tadi saya sampaikan juga di awal bahwa kita berharap bahwa Bawaslu berperan aktif, lebih responsif. Kan tadi juga Bawaslu kemarin saya sempat panel dengan Ketua Bawaslu sudah sampaikan bahwa mereka sudah ada melakukan panel untuk juga melakukan penyelidikan. Nah ini semua proses ini kan yang poinnya adalah bagaimana kita menjaga demokrasi ini dan kita menjaga pemilu ini agar tetap netral. Baik. Karena ini kan sudah banyak pihak yang menyampaikan kan akademisi, budayawan, mahasiswa. Ini tentunya kan harapan seluruh masyarakat yang tentunya kita harus punya tanggung jawab bersama untuk menjaga pemilu ini berjalan dengan baik. Baik, saya ke Bang Andre. Bang Andre, dukungan Abdesi ini benar nyata adanya? Kalau Anda melihatnya ada poin pelanggaran di mana? Atau Anda melihatnya nggak ada pelanggaran sama sekali kok? Cynthia, sekali lagi saya ini hadir di lapangan. Saya sudah hadir dari jam 12 siang. Saya mendampingi sekretaris tim TKN, Gus Nusron Wahid, untuk berkeliling memastikan tidak ada atribut deklarasi pendukungan terhadap Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Dan itu tidak ada atribut sama sekali, spanduk, baliho, dan alat peraga lain. Ya. Tapi ada baju di punggung para peserta yang nomor urut 2 loh. Nah, kalau itu sebentar, selesaikan satu persatu. Nah, kedatangan kami itu dalam rangka memenuhi undangan Silatnas Desa Bersatu. Ya, Silatnas Desa Bersatu, bukan deklarasi Prabowo Gibran atau deklarasi Prabowo Ganjar atau deklarasi Anies Muhaimin. Nah, itu ya. Nah, dan Bawaslu pun hadir begitu banyak anggotanya di lapangan. Saya bertemu dengan teman-teman Bawaslu. Dan kalau kita mendengar keterangan Ketua Bawaslu Pak Ahmad Baca dan juga satu panel kemarin sama Bang Roni, sahabat saya ini, bahwa Bawaslu sudah punya rekamannya. Dan rekaman Bawaslu itu tidak ada ajakan ataupun deklarasi dukungan atau minta dukungan Mas Gibran, sama sekali tidak ada deklarasi dari Desa Bersatu untuk mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan dari kami pun tidak ada ajakan. Dan Mas Gibran tuh berpidato nggak lebih dari 5 menit. Jadi ini sekedar menghadiri. Kami tahu kok aturan pasal 280, 282 gitu loh. Dan ini berbeda loh. Acara berapa waktu yang lalu Mas Ganjar deklarasi dukungan ribuan kepala desa di Jawa Timur. Mas Ganjar pernah melakukan, itu nama judulnya deklarasi kepala desa di Jawa Timur. Mas Anies pun pernah juga melakukan acara deklarasi kepala desa juga. Gitu loh. Sedangkan kami bukan deklarasi, hanya menghadiri Silatnas Desa Bersatu. Jadi dua hal yang berbeda. Mas Ganjar pernah bikin acara menghadiri acara deklarasi kepala desa, ribuan kepala desa di Jawa Timur. Ada rekam jejak digitalnya. Nah, ya, itu satu ya. Yang kedua, Mas Anies Baswedan pun pernah menghadiri deklarasi kepala desa di Gerakan Desa Bersatu berapa bulan yang lalu. Nah, sedangkan kami hanya menghadiri Silatnas tanpa ada deklarasi, tanpa ada dukungan, dukung-mendukung, dan rekamannya ada di Bawaslu. Nah, saya ingin menginformasikan yang utuh dan detail
kepada masyarakat supaya sekali lagi jangan ada drama Korea maling teriak maling. Terima kasih. Oke, tadi belum dijawab soal pesertanya banyak yang menggunakan kaos dengan nomor punggung 2 gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas, saya ke Bung Roni Cynthia, terlebih dahulu. kalau ada, makanya kita serahkan sepenuhnya, kami menyerahkan sepenuhnya ke Bawaslu. Oke, Silahkan Bung Roni. Bawaslu mendalami dan Jadi memanggil. perlu kita sampaikan. Baik, kita masih ada satu mengadakan segmen acara. lagi Bang Andre. Bung Roni, Ya. gimana untuk menanggapi di tanggal kalau nggak salah 17 Juli ya itu Mas Ganjar hadir di Jawa Timur untuk dengan kepala desa. Tapi nanti dijawabnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Masih di Dialog Kompas Petang, polemik perangkat desa yang diduga dukung Prabowo Gibran. Masih bersama Bung Roni Talapesi dan juga Bang Andre Rosiade. Bung Roni, benar tanggal 17 Juli Pak Ganjar juga menghadiri acara yang mirip-mirip lah, bisa dibilang seperti itu. Ya, jadi ini perlu kita luruskan pernyataan dari Pak Andre karena acara tanggal 17 Juni itu masih belum menjadi bakal calon. Dan juga acara tersebut itu dihelat itu silaturahmi dengan Pak Ganjar karena Pak Ganjar Sama ya, itu silaturahmi juga ya. merupakan ketua tim pembina DPP Paguyuban Kepala Desa Indonesia dan perlu diingat itu acara sebelum beliau menjadi bakal calon. Nah, ini berbeda dengan acara yang kemarin yang dihadiri Cawapres Gibran karena sudah masuk dalam tahapan pemilu. Nah, tentu ini kan melanggar undang-undang gitu loh. Nah, iya. Dan juga untuk menjawab yang soal Bawaslu bahwa Ketua Bawaslu menyampaikan tidak ada pelanggaran, tetapi di panel ketika beliau bersama saya, mereka sedang melakukan penyelidikan. Jadi ini kan dua pernyataan, tetapi kita kemarin kata Bang Andre, acara kemarin itu juga dihadiri banyak anggota Bawaslu loh. Nah, itulah kita menyayangkan Mbak Cynthia, harusnya Bawaslu berperan aktif mengingatkan para peserta tentunya sebagai pengawas melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang. Jadi ketika ada indikasi-indikasi pelanggaran pemilu tentunya ini harus disampaikan. Harus ditegur panitianya, harus disampaikan juga undangannya bahwa ini indikasinya ada pelanggaran pemilu. Tentunya ini kan tugas dari Bawaslu untuk menjaga supaya pemilu ini berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu yang kami harapkan. Makanya kemarin kami menyatakan kami berharap, kami meminta agar Bawaslu dalam hal ini ikut berperan aktif juga melaksanakan tugas mereka. Gitu. Oke, Bang Andre, ini apakah kegiatan kemarin Anda selaku tim pendukung Prabowo Gibran ini bisa menjamin tak ada mobilisasi aparat desa di pemilu? Ya, tentu sekali lagi Cynthia, pertama saya ingin tegaskan, tadi berarti kan Bang Roni mengakui bahwa ada acara deklarasi dukungan kepala desa dengan Mas Ganjar di Juni kalau nggak salah. Bukan deklarasi, silaturahmi Bang. Silaturahmi. Ya, nggak apa-apa, di beritanya itu. Jangan. Di beritanya, di berita silaturahmi yang ini kita itu baca, ada di ya mungkin silaturahmi acaranya, ya. tapi di beritanya silaturahmi itu di deklarasi ribuan kepala desa Jawa Timur terhadap Mas Ganjar. Ini beritanya gitu Bang. Di luar tahapan kampanye. Nah, itu satu. Oke. Berarti kan pernah ada acara yang persis sama. Mas Anies juga pernah acara yang persis sama. Nah, sedangkan kemarin itu Cynthia, kami ini statusnya adalah pihak yang diundang. Dan Loh, kami tapi gini, maaf Bang Andre, kalau diundang itu kan harusnya sudah tahu acaranya jenisnya seperti apa. Masa tiba-tiba langsung makanya datang? kita sudah sampaikan, ini apa acaranya. Makanya saya dan Pak Nusron datang duluan melihat ke lapangan apakah ini acara deklarasi atau tidak. Dan kita menjelaskan panitia kami tidak mau ada acara deklarasi sama sekali karena kami tidak mau melanggar aturan. Dan kami melihat keliling itu, saya keliling tuh Indonesia Arena siang-siang loh, panas tuh Cynthia. Ya, saya keliling dengan Pak Nusron memastikan tidak ada atribut dukungan, tidak ada atribut deklarasi. Itu baju-baju itu seperti apa maksudnya? Kalau baju-baju saya tidak melihat, ya, yang saya perhatikan karena di punggung ya? yang lain. Ya, saya tidak memperhatikan gitu loh. Terus terang saya nggak memperhatikan. Oke. Jadi dan waktu Mas Gibran datang,
Ya, tidak ada tuh teriakan hidup Mas Gibran cawapres, nggak ada. Selamat datang Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai tokoh muda harapan bangsa. Oke, Itu yang saya dengar dari pernyataan MC. Bang Andre. Saya rasa rekamannya ada, Bawaslu pasti merekam. Jadi kami serahkan kepada wasit. Kami percaya Bawaslu adalah wasit yang netral, objektif, Oke, ya. Bang Andre. Dan di situ jelas Ya. tidak Bang Andre, ada konfirmasi sekali lagi, deklarasi saat dukungan Gibran dan diundang tidak ada ke panggung permintaan untuk dukungan. memberikan speech-nya, atribusinya apa? Mas Gibran Sebutan tadi cawapres. diundang Atribusinya apa sebagai saat dipanggil? tokoh muda harapan bangsa. Ya, Mas Gibran diundang untuk mendengarkan aspirasi. Jadi waktu Mas Gibran datang disuruh duduk nih di depan kursi. Lalu abis Mas Gibran duduk langsung yang namanya kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Oke. Ya, habis mendengarkan lagu Indonesia Raya, koordinator acara Saudara Asri Anas pidato sebentar, lalu mengundang ketua-ketua asosiasi ini semua. Ada 8 organisasi desa yang hadir. Oke, Dan dipersingkat Bang memperkenalkan Andre. diri dan menyampaikan aspirasi. Lalu oleh Mas Gibran diminta Mas Gibran berdiri untuk menyampaikan hasil tanggapan beliau. Lalu hasil tanggapan dari ketua-ketua organisasi desa itu yang Baik. menyampaikan ada 8. Lalu Mas Gibran pidato nggak sampai 5 menit. Mas Baik, Gibran coba kita menyampaikan lempar terima ke kasih Bang Roni ya. Terima kasih aspirasinya. Semua kami tampung dan insya Allah kami akan carikan solusinya. Hanya itu pidato Mas Gibran. Jadi tidak ada dukung-dukung. Baik, Jadi gimana Bung kita Roni ingin Anda menanggapinya fair Bung Roni? dan Silakan objektif, Bung Roni. Jangan drama Korea maling teriak maling. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Ini kan Silakan Bung perlu Roni. dilakukan supaya jangan membuat drama-drama seperti begini. Jadi masyarakat jadi pusing gitu kan. Saya melihat tadi pernyataan dari Pak Andre katanya keliling, tapi yang lucu katanya tidak memperhatikan baju. Katanya kan keliling, masa nggak lihat? Yang kedua, di dalam LED ditulis sambutan cawapres. Gibran itu sudah terlihat Mas Andre, jadi kita juga pun masyarakat kan sudah melihat secara jelas. Tapi prinsipnya begini, kami di Ganjar Pak Mahfud akan terus patuh terhadap regulasi. Kami percaya demokrasi itu berlandaskan nilai dan punya etika. Kalau kita dengan mudahnya melanggar etika, melanggar aturan, ya silakan masyarakat yang menilai. Oke, Bang Andre, ini kan Mas Gibran sempat menjawab bahwa siap ditegur Bawaslu jika melakukan kesalahan atau apapun itu. Apakah ini tim Prabowo Gibran sudah menghitung-hitung konsekuensinya sebelum menghadiri acara? Sekali lagi Cindy, kami sangat percaya bahwa Bawaslu akan memeriksa ini secara fair dan objektif. Dan kami meyakini kami tidak melanggar aturan. Karena memang tidak ada acara dukungan dan meminta dukungan. Rekamannya ada. Ya. Yang ketiga, sekali lagi, saya betul berkeliling mencari alat peraga. Kalau baju tentu tidak terlihat, ada puluhan ribu orang yang hadir. Ya, kami tentu tidak bisa meneliti baju orang itu satu persatu, gitulah. Ya. Lalu yang ketiga, soal pernyataan Mas Gibran siap diberikan sanksi oleh Bawaslu, itu menunjukkan sikap saudara Gibran Rakabuming Raka, Mas Gibran sebagai seorang satria yang bertanggung jawab, tidak mau bicara berbelit-belit. Dan itulah yang dibutuhkan oleh bangsa ini, pemimpin yang bicara apa adanya, tidak berbelit-belit tanpa penuh drama Korea. Gitu loh, menurut saya seperti itu. Jadi mari silahkan saja Mas Roni melaporkan hal ini ke Bawaslu. Nanti kita serahkan sepenuhnya ke Bawaslu sebagai wasit yang fair, objektif. Apalagi Bawaslu hadir di tempat, Bawaslu punya rekamannya. Mari kita tunggu saja. Yang jelas acara serupa ini pernah dilakukan oleh Mas Ganjar juga dengan ribuan kepala desa di Jawa Timur dan juga Mas Anies. Baik, ini kami yang sudah perlu diketahui oleh publik. Jadi sebelum acara ini, Mas Ganjar pun pernah bertemu dengan kepala desa. Kalau di beritanya, baik, Bang Andre, saya langsung ke ribuan kepala desa
kepada Mas Ganjar. Baik, saya langsung ke Bung Roni. Bung Roni, apakah ini artinya tim Prabowo Gibran sudah menghitung-hitung karena memang sanksinya hanya teguran dan juga berkaca bahwa sebelumnya Ganjar juga pernah melakukan hal serupa? Perlu kita luruskan Mbak Cynthia, Mas Ganjar waktu bertemu dengan kepala desa itu belum bakal calon, belum dalam tahapan pemilu. Yang teman-teman kemarin lakukan ini sudah masuk dalam tahapan pemilu. Mohon maaf Bang Roni, tapi sudah deklarasikan oleh PDI Perjuangan sebagai calon belum sebagai ya, bakal bentar calon. Bang, tapi sudah dideklarasikan sebagai calon presiden kan Bang? Sebentar, ini belum masuk dalam tahapan pemilu. Kita harus hormat dong terhadap undang-undang dong. Kalau kita bicara soal drama Korea, kita lihat siapa yang terbiasa melanggar etika, siapa yang terbiasa melanggar hukum. Ini yang kan masyarakat bisa nilai gitu loh. Nah, terkait dengan adanya bukti, menurut saya masyarakat sudah lihat, visualnya jelas kok, gambarnya banyak, ada videonya juga sudah beredar di sosial media kan. Jadi ya silakanlah masyarakat menilai kan. Gitu. Baik, kita nantikan nanti seperti apa laporannya. Terima kasih sekali lagi Bung Roni Talapesi, Direktur Hukum Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, dan juga Bang Andre Rosiade, juru bicara tim Prabowo Gibran. Selamat sore.